Ada pepatah Tiongkok yang sangat terkenal, minum air, jangan lupa sumbernya. Hal ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita terlahir dari orang tua kita dan leluhur kita. Dan menjadi kewajiban kita adalah berbakti kepada leluhur. Halo pemirsa TVRI Bali yang berbahagia. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Sun Vera dalam acara Siraman Rohani Konghucu. Pemirsa, hari ini kita akan membahas tema hormat akan Tuhan dengan memuliakan leluhur. Untuk itu, saat ini telah berkenan hadir bersama saya di studio seorang rohaniwan agama Konghucu yang sangat aktif di dalam pengembangan agama Konghucu. Beliau adalah Wense Nusan Bagus, Weta Tongtien Wense. Sian Yuita. Sancai. Wense, bagaimana kabarnya hari ini? Siak Tien kami sekeluarga senantiasa diberkati oleh Huang Tien, yaitu kesehatan dan selalu dalam keadaan baik-baik. Sancai. Sancai. Wense, tadi ada kalimat yang menarik, Siak Tien Ceen. Boleh dijelaskan Wense, apa makna dari Siak Tien Ceen ini? Baiklah, Siak Tien Ceen di dalam agama Konghucu itu adalah merupakan ucapan puji syukur kehadapan Huang Tien atas berkah rahmat yang telah diberkahin kepada kita yang selama ini kepada seluruh keluarga kita. Jadi kita harus mengucapkan puji dan syukur. Siak Tien Ceen Sancai. Wense, boleh diceritakan sedikit apa kegiatan sehari-hari Wense? Baiklah, sebagaimana mestinya kita sebagai umat Konghucu, pagi-pagi kita selalu melaksanakan Qingzuo yang di dalam bahasa biasanya yaitu meditasi. Itu tujuannya untuk penenangan diri, penenangan jiwa kita sebelum kita melaksanakan tugas kewajiban di hari-hari selanjutnya. Setelah selesai Qingzuo, kita melaksanakan persembahyangan kehadapan Huang Tien, Tuhan Yang Maha Esa, atas kesempatan yang diberikan kepada kita hari ini untuk bisa menjalankan kebajikan yang lebih baik hari ini daripada kemarin. Dan setelah itu kita mendoakan para leluhur kita untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman di hari Ba'an Huang Tien. Wah, padat kegiatannya Wense ya, diawali dari meditasi ya, Qingzuo ya Wense ya. Kemudian yang sangat menarik di sini adalah bahwa setiap hari kita harus mendoakan leluhur. Mengapa Wense kita harus mendoakan leluhur? Baiklah, ini sebuah pertanyaan yang bagus, yang mana umat Konghucu sering bertanya kenapa harus sembahyang kepada leluhur. Ini adalah bentuk suatu keimanan dari umat Konghucu, yang mana di dalam keimanan agama Konghucu yaitu yang pertama Chen Xin Huang Tien Wu Er Wu Yi Sang Ti Lin Ru, yang artinya sepenuh iman kita percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa, jangan mendua hati, Tuhan senantiasa menyertai kita. Sancai. Dan keimanan kita yang lain yaitu Zheng Yang Xiao Si Wu Yi Li Li Shen Xing Dao Yi Xian Fu Mu, yaitu sepenuh iman, memupuk cita berbakti, menegakkan diri dengan jalan suci, yaitu dengan memuliakan orang tua. Berarti itu masuk di dalam ajaran keimanan Konghucu ya Wense ya. Jadi itu kewajiban. Kewajiban kita adalah berbakti. Baik Wense, seperti kita ketahui bersama di rumah-rumah umat Konghucu pada umumnya itu terdapat altar leluhur ya Wense. Boleh dijelaskan itu fungsinya apa Wense? Baiklah, kita sebagai umat Konghucu itu memiliki kewajiban memiliki altar leluhur adalah sebagai sarana untuk menyampaikan rasa sujud bakti kita kepada leluhur, yang mana kita ini dilahirkan oleh orang tua dan orang tua kita
ada karena adanya leluhur, dan leluhur ada karena adanya maha leluhur, yaitu Huang Tian, Tuhan itu sendiri. Jadi umat Konghucu harus memiliki altar leluhur, dan kita sebagai umat Konghucu mensuri tauladani kepada generasi-generasi penerus kita sebagaimana caranya berlaku bakti kepada leluhur. Menjadi teladan buat generasi berikutnya gitu ya Wense ya. Ya, selain kita berbakti kepada leluhur, juga mengajarkan secara tidak langsung kepada generasi penerus kita untuk tetap berbuat bakti kepada orang tua, kepada leluhur. Oke, Wense, apa itu isinya altar leluhur itu, Wense? Baik ya, altar leluhur yang paling utama adalah yaitu sencu. Sencu itu adalah papan arwah. Papan arwah atau mungkin foto gitu, Wense? Yang mana papan arwah itu tertulis nama yang kita hormati, kita muliakan, dan juga boleh diisi foto dari almarhum. Setelah sencu itu ada senteng. Senteng itu adalah api spiritual. Api spiritual itu merupakan api atau semangat yang diberikan spirit kepada kita yang melaksanakan tugas kewajiban hidup kita di dunia ini, supaya selalu ingat kepada leluhur, supaya tidak memalukan nama baik orang tua, selalu memuliakan orang tua. Dan juga ada hyolo. Hyolo itu adalah tempat penancapan dupa. Selain hyolo, ada sepasang lilin di kiri dan di kanan kita, yaitu merupakan batas-batas kita. Jadi manusia itu harus tahu batas, jangan sampai melepas dari batas-batas kehidupan. Dan juga ada beberapa sesajian tergantung dari kemampuan kita untuk menjalankan. Kalau kita tidak mampu, tidak usah mengaturkan sesajian. Tapi kalau memang kita memiliki kemampuan, sebaiknya diberikan sesajian. Yang mana nanti ada penjelasannya khusus tentang sesajian-sesajian yang harus disampaikan. Oke, Wense. Tadi dikatakan bahwa, Wense, pembicaraan ini sangat menarik, banyak sekali nanti yang akan kita bahas, namun kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Siraman Rohani Konghucu. Wense, tadi sangat menarik perbincangan kita tentang kewajiban untuk memiliki altar leluhur. Apakah semua umat Konghucu itu wajib punya altar leluhur di rumahnya, Wense? Sebagai umat Konghucu, sebaiknya itu merupakan suatu kewajiban untuk memiliki altar leluhur yang merupakan sarana dari umat untuk menyampaikan rasa sujud baktinya kepada leluhur. Dan di sarana itu kita bisa membimbing generasi kita supaya tidak terputuskan rasa baktinya. Dan itu ada di dalam kitab sesu kita yang tertulis sebagai berikut. Yaitu kitab Sabda Suci jilid 2 ayat 5 yang tertulis sebagai berikut.
Meng-yi-zhi bertanya hal laku bakti. Nabi menjawab, jangan melanggar. Ketika Fanti menyaisi kereta, Nabi memberitahu kepada Meng-yi-sun, bertanya hal laku bakti, dan ku jawab melanggar. Fanti bertanya, apakah yang guru maksudkan? Nabi menjawab, pada saat hidup layanilah sesuai dengan kesusilaan. Ketika meninggal dunia, makamkanlah sesuai dengan kesusilaan, dan sembayangilah sesuai dengan kesusilaan. Dan dari ayat ini kita bisa memastikan kita sebagai umat Konghucu harus selalu ingat kepada para leluhur walaupun para leluhur kita telah menjauh. Oh, demikian Wense. Wense, seperti kita ketahui, terkadang tidak semua orang tinggal di rumah asalnya. Misalnya seperti perantauan yang tidak tinggal di rumahnya sendiri, mungkin menyewa rumah orang lain gitu. Apakah kewajiban memiliki altar leluhur ini tetap harus dilaksanakan, Wense? Baiklah, ini suatu pertanyaan yang baik, yang mana banyak umat-umat Konghucu yang merantau keluar daerah, yang jauh dari orang tuanya, kampung halamannya. Betul, Wense. Ya, sebagai umat Konghucu, sebaiknya kalau bisa memiliki altar leluhur, tetapi karena dia merantau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, itu altar leluhur bisa dibuatkan kecil yang mudah dibawa kemana-mana, atau kalau memang tidak sekali punya tempat, itu bisa setiap pagi selain berdoa kepada Huang Tian, dan di dalam doa itu kita sering mendoakan para leluhur, dilanjutkan dengan doa kepada para leluhur. Demikian. Jadi tidak harus, tapi fleksibel. Fleksibel ya, Wense ya. Kalau benar-benar tidak memungkinkan untuk memiliki altar leluhur, berarti umat itu masih punya kesempatan untuk memuliakan leluhur melalui doa-doa ya. Ya. Doa-doa kepada Huang Tian, kita doakan leluhur kita. Ya, selain doa-doa, kita juga harus melakukan kebajikan supaya tidak memalukan nama baik orang tua dan memuliakan nama leluhur. Kita bicara laku bakti tadi ya, Wense ya. Mungkin lebih dijabarkan lagi apa itu wujud nyata yang namanya laku bakti. Tidak sekedar kita hanya basa-basi mengatakan laku bakti, tapi wujud nyata di dalam kehidupan itu seperti apa, Wense? Baiklah. Di dalam ajaran agama Konghucu, kita mengenal 8 kebajikan, dan yang paling utama adalah laku bakti atau xiao, laku bakti. Dan laku bakti ini banyak orang yang salah kaprah, salah dalam memahaminya. Yang disebut laku bakti, yang paling utama adalah menjaga tubuh kita ini adalah warisan dari orang tua, itu yang paling utama. Terus menjaga hati kita supaya tetap lurus dan suci. Setelah kita bisa menjaga diri kita, maka baru kita kepada orang tua, memberikan rasa bakti kepada orang tua. Dan orang tua kita sebagai anak, kalau orang tua kita sudah tidak ada, kita yang wajib melanjutkan baktinya kepada para leluhur. Jadi laku bakti itu adalah hal yang pokok, di mana di dalam kitab Xiao Qing atau kitab bakti, laku bakti itu adalah pokok daripada kebajikan. Dan dari sanalah ajaran agama berkembang. Demikian kalau kita lihat di dalam kitab Xiao Qing. Berarti laku bakti itu sangat besar artinya ya, Wense, di dalam ajaran agama Konghucu. Wense, seorang anak, saya pernah mendengar seorang anak yang tidak menjaga dirinya sendiri, artinya mungkin makannya tidak baik,
minumnya tidak baik, mungkin tidak menjaga kesehatan, apakah itu termasuk tidak berbakti? Ya, memang benar. Tubuh kita dilahirkan dalam keadaan bersih dan kita pulang besok ke hari Ban Hoang Tien itu harus dalam keadaan bersih. Tidak boleh ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam tubuh ini, seperti mabuk-mabukan, makan foya-foya. Itu adalah hal yang tidak berbakti karena merusak tubuh. Kesehatannya tubuh. Berarti awalnya kita diberi oleh orang tua, maka kita harus kembalikan dalam keadaan yang baik, Wense, itu paling dasar. Baik, ini semakin menarik, Wense, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa TVRI yang kami muliakan, terima kasih masih tetap bersama kami. Wense, kita berbicara tentang bakti kepada leluhur tadi. Wense, sepanjang tahun berjalan, kapan saja waktu kita untuk beribadah kepada leluhur? Baiklah, supaya kita sebagai umat Konghucu tahu kapan waktu kita beribadah. Yang pertama, kita harus setiap hari melakukan tianxiang. Tianxiang itu adalah sembahyang wajib kepada para leluhur, mengucapkan puji syukur dan mendoakan para leluhur. Itu setiap hari. Terus yang kedua, kita sembahyang pada saat Cui Seu, yaitu sembahyang tanggal 1 dan tanggal 15 sebagai wujud rasa hormat dan juga pengharapan. Dan yang ketiga, kita sembahyang saat Qingming. Qingming adalah hari Sadranan, yang mana setiap tanggal 5 April kita laksanakan di kuburan. Dan yang keempat yaitu sembahyang Qing He Ping, yaitu kita laksanakan pada tanggal 15 bulan 7 Imlek, itu di altar leluhur kita, dan dilanjutkan pada tanggal 29 bulan 7 Imlek, yaitu sembahyang kepada Hauping dari para leluhur, yaitu disebut Qing Haupeng. Kemudian pada tanggal 30 akhir tahun tanggal 30 bulan 12 kita melakukan persembahyangan sujud syukur bahwa selama setahun kita telah melaksanakan kehidupan dan bisa tidak memalukan nama orang tua dan bisa memuliakan leluhur. Jadi sepanjang tahun itu kita selalu ingat dengan leluhur, tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa ya. Mungkin pada hari-hari tertentu seperti hari meninggalnya beliau itu ada upacara khusus, Wense. Dan yang satu ini adalah hari Cucie. Cucie itu adalah hari peringatan wafat dari para leluhur. Jadi harus diingat setiap tahun tanggal berapa, bulan berapa, itu kita harus selalu melakukan peribadahan peringatan ya, Wense, ya, agar kita tidak lupa. Wense, ada di masyarakat terkadang mempertanyakan, leluhur ini kan sudah nggak ada, apakah kita masih harus melayani seperti memberikan sesajian pada saat sembahyang dan sebagainya, itu seolah-olah leluhur kita itu masih ada. Bagaimana ini penjelasannya, Wense? Baiklah, ini pertanyaan yang baik. Kita sembahyang kepada leluhur itu adalah yang mana antara hubungan manusia dengan Tuhan itu ada karena leluhur.
Jadi ada perantaranya. Jadi kalau ada orang hormat sujud kepada Tuhan, tetapi dia menelantarkan orang tua, ini tidak mungkin diterima oleh Huang Tian. Karena leluhurnya saja ditelantarkan. Jadi orang ini kalau sembahyang kepada Tuhan, dia melupakan orang tuanya, tidak menghiraukan orang tuanya, itu tidak berbakti. Orang tidak berbakti akan nitian. Nitian. Ya. Nitian itu bagaimana, Wense? Nitian itu orang yang tidak berbakti, yang tidak akan mendapatkan berkah dari Tuhan. Tidak direstui gitu, Wense. Ya. Ya, apa itu sama dengan dosa misalnya? Kalau di istilah agama lain itu disebut dosa. Kalau di dalam agama Konghucu disebut nitian. Ya, berarti jadi itu menelantarkan leluhur ya. Ya. Itu kalau menelantarkan leluhur yang sudah tiada, tidak disembayangi, bagaimana kalau menelantarkan orang tua yang masih hidup? Sama juga, karena kita lahir ini adalah tubuh ini warisan orang tua. Jangankan menelantarkan orang tua, menelantarkan tubuh kita saja sudah tidak berbakti. Apalagi menelantarkan orang tua kita, itu lebih tidak berbakti. Baik, Wense, perbincangan yang luar biasa seru. Terima kasih banyak penjelasannya, Wense. Masih banyak sekali yang ingin kami tanyakan saat ini, tapi waktu membatasi kita. Baik, dari pembicaraan kita tadi dapat saya simpulkan beberapa hal. Yang pertama, wujud hormat kita kepada Tuhan yang Maha Esa itu tercermin dari rasa bakti kita kepada leluhur. Bahwa kita terlahir dari leluhur, kemudian dari leluhur kita, kemudian berujung kepada Huang Tian yang paling tinggi sebagai maha leluhur kita. Kesimpulan yang kedua, laku bakti merupakan pokok dari ajaran agama Konghucu. Dari sanalah ajaran agama berkembang. Ya, seperti yang tercantum di dalam ajaran 8 kebajikan agama Konghucu, Xiao itu merupakan yang paling utama. Kesimpulan yang ketiga, menjaga tubuh jasmani kita, pemberian orang tua kita, merupakan awal dari laku bakti. Jadi tubuh pemberian orang tua kita harus kita kembalikan utuh, harus kita jaga dengan baik, dan kembalikan kepada Huang Tian pada saat kita sudah selesai purna tugas di dunia. Dan akhir dari laku bakti yang dapat kita lakukan adalah memuliakan, mengharumkan nama leluhur kita. Jangan sampai membuat cacat celah dan noda di nama leluhur kita di masyarakat. Baik pemirsa TVRI, terima kasih banyak karena sudah bersama kami sepanjang acara ini. Semoga pembahasan kita ini membawa manfaat bagi kita semua. Tetaplah menjaga kesehatan, ikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah agar kita semua dapat selalu sehat dan bahagia. Sampai berjumpa kembali di acara Siraman Rohani Konghucu selanjutnya. Saya Sun Vera undur diri, Wei Te Tong Tien. Xin